Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta workshop, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit gambar atau video sebagai bahan membuat video pembelajaran bagi siswa-siswi kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin pengetahuan saya dan keterampilan saya masih banyak kekurangan, karena saya belajar KineMaster ini otodidak. Jadi saya belajar dari melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube tentang penggunaan aplikasi KineMaster. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai penggunaan aplikasi KineMaster-nya. Tahap yang pertama, pastikan di HP panjenengan sudah terinstall aplikasi KineMaster. Ini seperti yang ada di paling bawah ini, KineMaster. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan, kita buka aplikasinya. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, berarti aplikasi KineMaster-nya sudah bisa kita gunakan. Oke, sedikit saya jelaskan yang di awal ini. Untuk bagian yang kanan ini adalah proyek-proyek yang sudah pernah kita buat. Nanti akan tersimpan di sini. Ya, kita bisa ubah-ubah lagi atau kita bisa edit lagi jika ada yang kurang. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, di sebelah kirinya ini ada pengaturan dan lain-lain. Nah, untuk memulai menggunakan KineMaster ini, kita mulai dengan membuat proyek baru, yaitu kita klik pada gambar lingkaran merah yang ada tanda plusnya ini. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita disuguhkan untuk memilih rasio. Rasio ini adalah nanti seberapa lebar video kita yang nanti akan ditampilkan. Biasanya saya memilih yang rasio 16:9. Ya. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita memulai untuk mengedit. Kita cari dulu video yang akan kita edit. Misalkan kita tidak atau belum memiliki video atau foto yang mau kita edit, kita bisa memilihnya di bawaan dari aplikasi ini. Ini sudah disediakan, ya, bisa kita pilih atau mungkin kita pilih yang punya kita cari. Kebetulan sudah saya siapkan beberapa video yang nanti akan kita buat video pembelajaran. Ya, kita ingin yang ini. Ya, oke, sudah muncul. Ini sebagai video utama, sebagai background, ya, sebagai background dari video pembelajaran kita. Oke, sebelum kita masukkan tambahan lagi, kita perlu memotong karena mungkin ada bagian yang kita tidak ingin tampilkan. Seperti ini misalnya di yang depan ini mau saya potong. Nah, ini bisa digeser dulu. Nah, sampai mana yang mau kita potong, ya seperti ini misalnya. Kemudian kita klik di gambar gunting untuk memotong. Ada beberapa pilihan, pangkas ke kiri playhead atau pangkas ke kanan playhead atau disisipkan di dalamnya. Nah, ini kita pilih, misalkan kita mau membuang yang sebelah kiri, berarti kita klik yang dipangkas ke kiri. Nah, nanti akan hilang seperti ini. Mungkin di bagian belakangnya juga mau kita hilangkan. Nah, kita klik di pangkas ke kanan. Nah, mengenai durasi panjangnya video ini kita tidak bisa menambah atau menggeser. Kalau kita geser nanti akan muncul lagi yang kita buang tadi. Nah, nanti kita misalkan video keduanya lebih panjang atau lebih pendek, nanti kita atur lagi seberapa perlunya background ini muncul. Oke, Bapak Ibu, udah. Kita lanjutkan, ya, jangan lupa klik centang. Kita lanjutkan ke video kedua sebagai tokoh atau yang menjadi gurunya nanti
kita munculkan di sini. Kita klik di lapisan, kemudian ada beberapa pilihan, ada media, efek, hamparan teks, dan tulisan tangan. Kalau kita mau memunculkan video lagi atau gambar lagi, kita klik di media. Sebagai tokohnya atau sebagai pembelajarnya saya sudah siapkan di sini ya, kita pilih ya panjangnya. Nah, ini kebetulan panjangnya belum sama, berarti yang layer yang atas kita bisa aktifkan lagi, kemudian kita geser sampai di kita samakan panjangnya atau durasinya kita samakan ya. Nah, setelah itu kita perlu mengedit ini video yang kedua. Video yang kedua ini kita aktifkan. Video yang kedua kita ingin menghilangkan background warna hijaunya, ini kita hilangkan. Sebelumnya kita rapikan dulu, kita pangkas dulu ya, kita lakukan cropping ya, pemangkasan supaya gambarnya nanti bisa lebih fokus, bisa kita besarkan dan sebagainya. Oke, cukup. Kita ingin menghilangkan warna hijau yang ada di belakangnya video yang kedua ini, maka kita aktifkan chroma key atau kunci chroma. Kita aktifkan dulu ya, dia nanti akan hilang untuk bagian belakangnya. Kita bisa atur seberapa tajamnya ya gambarnya ini ya, kita bisa atur. Nah, oke, sudah cukup. Kita centang lagi. Kemudian kita perlu mengatur tempatnya ya, tempat munculnya tokoh kita ini. Kalau ini kan kebetulan gambarnya atau video yang kedua ini bagian bawahnya tidak terlihat, sehingga gambarnya seakan-akan melayang di udara dan tidak terlihat bagian bawahnya. Maka kita perlu carikan posisi yang tepat. Nah, kita taruh di paling bawah sehingga bisa kita besarkan sedikit. Bisa taruh di kanan, di tengah, atau di kiri, tergantung videonya itu nanti bergeraknya seperti apa. Kalau banyak bergeraknya ke arah sebelah kanan, berarti kita taruh di sebelah kiri. Kalau nanti videonya bergeraknya kebanyakan ke bagian kiri, berarti perlu kita geser di sebelah kanan atau sebaliknya ya. Nah, demikian supaya tidak terlihat terpotong gambarnya. Kemudian ini banyak sekali pilihan, ada animasi masuk ya, masuknya video kedua ini apakah langsung ada atau memudar seperti ini atau seperti ini, tinggal ini sesuai selera ya. Oke. Kemudian kita cek dulu. Ini di video yang pertama tadi, ini sudah ada audionya, sudah ada suaranya, dan suaranya lebih keras dari video yang kedua. Maka kita perlu atur kerasnya volumenya video ini. Oke, bagaimana caranya untuk mengeraskan atau mengurangi volume audionya? Maka kita aktifkan dulu video yang mau kita ubah volumenya. Nah, volumenya yang video yang pertama itu kita klik dulu, kemudian kita atur. Di sini ada 100%, maka kita kurangi karena terlalu keras nanti suaranya gurunya tidak begitu terdengar. Kita kurangi, kita klik. Kemudian untuk suara video yang kedua, suara gurunya kita tambah supaya lebih jelas, lebih keras. Nah, ini maksimalnya di 200%, kita bikin di 150% aja ya. Oke, 150%. Kita cek lagi. Masih agak kurang keras. Untuk video yang kedua kita tambah lagi supaya lebih jelas. Ya. Yang video yang pertama kita kurangi sedikit. Ya. Oke, itu untuk mengatur
volume video kita, sehingga nanti suaranya ibu gurunya ini akan lebih jelas karena suara sebagai latar backgroundnya tidak begitu keras. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan tulisan yang muncul ketika kita menyampaikan pembelajaran kita? Ini contohnya saja, misalnya di sini ibu gurunya ya. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam pelajaran agama Islam. Ya. Misalnya kita kasih nama ya, kita mengeluarkan nama. Kita akan belajar bersama-sama pelajaran agama Islam. Kita posisikan di mana tulisan kita nanti akan muncul. Ya, kita geser begini. Kita posisikan kira-kira di mana nanti tulisan kita akan muncul. Kemudian kita klik lapisan dan kita klik teks untuk memunculkan teks. Misalnya ini kita kasih nama ibu gurunya ya. Oke, kita ketikkan di sini setelah muncul keyboardnya. Oke. Ya, ini. Nah, setelah muncul ini kita bisa geser-geser di mana kita inginkan tulisan ini muncul, misalkan di sini. Ya, kita taruh agak bawah aja. Kalau kurang besar kita bisa besarkan ukurannya. Kemudian kita bisa atur, misalkan warnanya kita ingin warna yang merah, ya kita tinggal atur ya, klik di samping yang kotak yang warna ini. Nah, ini berarti ini untuk mengatur warna. Kemudian untuk mengatur fontnya juga kita bisa atur fontnya. Saya pilih yang ini aja. Nah, ya, kemudian kita ingin, karena ini di belakangnya sana ada gambarnya, mungkin agak kurang jelas, perlu kita beri warna latar. Nah, warna latarnya kita aktifkan dulu. Ini di sini warna latarnya ada hitam. Ini juga kita bisa memilih ya warna latarnya. Misalkan mau dipilih, ini juga bisa. Nah, kalau pengen warnanya biru misalnya, kita klik di sini. Nah, ini misalnya. Nanti latarnya akan berwarna biru. Ini misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana munculnya tulisan ini? Apakah ini ada bagaimana tulisan itu muncul? Nah, kita pilih aplikasinya animasi masuk. Kita pilih seperti inikah, atau memudarkah, atau geser ke kanan, geser ke kiri. Nah, itu sesuai selera. Ya, kemudian kita pilih yang ini aja, memudar. Ya. Kalau kita pengen agak pelan-pelan, kita pelankan begini. Nah, kita geser ini kecepatan keluarnya. Oke. Untuk animasi keluar juga bisa kita atur. Bahkan durasinya seberapa panjang tulisan ini muncul di video kita bisa atur juga. Misalnya kita ingin mulai dari awal sampai akhir, berarti ini juga dibuat panjang mulai awal dan akhir. Oke, selanjutnya bagaimana memberikan gambar atau tulisan yang berupa gambar. Misalnya ketika kita menyampaikan materi agar mematuhi protokol ini kesehatan. surat at-tin materinya, ya, ingin kita buat ada gambar atau tulisan ayat Quran di situ. Misalnya, berarti klik di lapisan. Ya, di mana tempatnya kita atur dulu posisinya. Ya, posisi keluarnya. Quran surat at-tin. Ya, Quran surat at-tin. Kita ingin ada gambar atau tulisan ayat Quran yang muncul di situ misalnya. Kita harus siapkan dulu, kita download dulu, atau kita siapkan materi-materi kita ya di HP ini sehingga nanti tidak kesulitan. Nah, oke. Kita cari ya di sini. Nah, oke, dia akan muncul di sini. Kita bisa atur di mana tempatnya gambar ini akan kita tampilkan misalnya. Itu. Ya, ini juga ada animasi keluar, kunci chroma dan sebagainya, sama dengan video kedua yang tadi. Kita bisa atur-atur ya. Oke. Kemudian
misalnya ada kita ingin logo, kita mulai dari awal ada logo yang ingin kita tampilkan, berarti tinggal kita mencarinya dan menempelkan di sini. Oke, misalnya kita ingin ada background di sini, ada logo di sini, kita aktifkan dulu di layar background yang pertama tadi. Nah, dan di sini kita aktifkan dan kita cari di lapisan. Kita cari misalnya logonya Pemkot misalnya. Tinggal kita kecilkan dan kita geser, kita taruh di mana tempat yang kita inginkan. Ya, ini terlalu besar. Kita geser, aduh. Nah, maklum ini karena jarinya juga mungkin jarang untuk mengetik, ya kita bisa carikan tempat yang tepat. Ya, kita taruh di sini gambarnya. Ya, cukup. Kita bisa atur panjangnya durasi, ya. Kita bisa atur panjangnya durasi munculnya logo ini. Misalnya dari awal sampai akhir, berarti kita tinggal memperpanjang gambar ini, ya. Oke. Kemudian jangan lupa dicentang. Baiklah Bapak Ibu, kita tambahkan aplikasi bagaimana misalkan kita ingin tulisannya itu keluar seperti kita mengetikkan di sini. Nah, keluarnya bisa satu huruf misalnya ketika ini disampaikan di sini. Quran Surat Atin, Ya. terdapat di dalam Al-Quran urutan surat ke-95. Oke, misalnya sampai di situ ya materinya. Kita ingin ada tulisan yang keluarnya pelan-pelan misalnya. Seperti apa yang kita ucapkan, tulisan itulah yang nanti akan muncul. Misalnya kita klik di lapisan, kemudian teks, kemudian kita ketikkan kalimatnya dulu. Ya. Nah, surat At-Tin adalah surat dalam Al-Quran urutan ke-95 misalnya. Oke, kita pilih, kemudian di sini akan muncul. Nah, untuk menekankan ini kita bisa atur dulu fontnya yang kita inginkan, misalnya ini. Nah, klik, kemudian kita buat belakangnya ada bayangannya. Nah, seperti ini misalnya. Kita klik dulu. Kita klik dulu, kemudian itu mengaturnya ada di animasi masuk. Di animasi masuk ini kita atur animasi masuknya misalnya huruf demi huruf. Nah, seperti itu. Kita buat lebih pelan lagi misalnya ini. Nah, banyak sekali pilihan-pilihan untuk animasi masuk ya Bapak Ibu. Kita bisa atur, kita bisa edit sebagaimana yang kita inginkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk pengembangan bagaimana selanjutnya, silakan nanti kita belajar bersama-sama dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Sudah banyak yang menyampaikan tentang bagaimana pengaplikasian aplikasi KineMaster ini untuk edit video. Kalau sudah selesai, kita ingin tampilkan, kita ingin munculkan ke dalam video yang bagaimana kita tampilkan di HP atau di komputer, kita ekspor dulu. Kita klik yang paling pojok atas ini.
Ya, kita klik kemudian muncul seperti ini. Nah, kita kemudian bisa pilih berapa resolusinya. Nah, kalau kita ingin jelas kita pakai ini. Kita bisa tingkatkan juga resolusinya. Semakin tinggi resolusinya akan semakin besar bentuk filenya yang kita terima, sehingga nanti akan kesulitan dalam mengirim. Mungkin segini aja cukup, kemudian klik ekspor. Nah, kemudian kita tunggu proyek kita ini diekspor. Setelah itu nanti akan muncul video kita di memori HP kita ini. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena saya sendiri juga masih belajar dan banyak kekurangan. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.